Kalau saudara, Bapak, dan Ibu guru ingin mengukur minat baca saudara bagus atau tidak, saudara coba saja baca. Sampai 15 menit masih ada konsentrasi, tidak dengan yang dibaca. Kemudian kalau masih ada, lanjut. Sampai 30 menit masih ada konsentrasi, tidak. Jangan-jangan sampai 15 menit sudah sakit kepala. Berarti itu minat bacanya rendah. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca gitu ya, atau anak kita membaca sampai 15 menit atau sampai 30 menit itu sudah sakit kepala, itu menunjukkan minat baca kita rendah. Saya membaca bisa lebih dari 5 jam, misalnya gitu ya. Karena memang dituntut itu untuk nulis gitu ya, Bu Ira, Bu Ina dari Bumi Aksara menuntut tulisan-tulisan baru otomatis harus berdasarkan sumber-sumber baru. Termasuk mau ngajar, mau kuliah, mau seminar, ini berdasarkan membaca dulu gitu ya. Nah, itu yang minat baca secara umum, itu yang minat baca secara umum. Jadi terus terang kalau ditanya tadi ini yang dites apanya gitu ya, saya tidak tahu persis gitu ya alat-alat tes yang digunakan. Nah, saya hanya mengambil data bahwa minat baca siswa kita rendah dari hasil tes di dalam PISA itu, gitu ya. Tapi apapun gitu ya, kalau misalnya kita meragukan, tinggal dites aja anak-anak kita. Ya, konsentrasi tidak, gitu ya, konsentrasi tidak ketika membaca. Gitu ya. Jadi bisa konsentrasi sampai berapa menit. Gitu ya. Minat baca yang bagus, nah, itu harus melewati konsentrasi dalam waktu 30 menit. Nah, makanya menyikapi masalah minat baca ini, gitu ya, pemerintah kan mengambil kebijakan budaya literasi. Budaya literasi antara lain adalah untuk meningkatkan minat baca itu, gitu ya. Makanya yang sudah mempraktekkan budaya literasi di sekolah-sekolah itu misalnya 15 menit sebelum pembelajaran, anak-anak disuruh membaca, bebas membaca apa saja, gitu ya. Nah, dengan begitu pun ini 15 menit banyak yang sudah tidak konsentrasi, Pak Hendar, gitu ya. Jadi artinya ya betul rendah itu bisa kita buktikan, gitu ya. Hasil PISA itu bisa kita buktikan. Atau kalau Pak Hendar sebagai kepala sekolah, sebagai guru, gitu ya, di Sukabumi dicoba saja anak-anak sampai 15 menit kita perhatikan, gitu ya. Apakah sudah tengok kanan, tengok kiri, gitu ya, sampai berapa menit, apakah bahkan sudah rame, gitu ya, ngobrol satu sama lain, nah berarti itu sudah menunjukkan bahwa minat baca rendah, artinya tidak, artinya konsentrasi membacanya sudah buyar dalam waktu singkat. Jadi betul Pak Hairudin, gitu ya, tadi ada kaitannya dengan budaya lisan, diperparah lagi sekarang oleh budaya gadget, budaya video dan lain sebagainya, sehingga bisa menurunkan gitu ya untuk Pak Hendar minat baca ini secara menyeluruh. Tapi bagaimanapun ya kita harus tertantang oleh bagi para guru dan kepala sekolah serta para pengawas untuk meningkatkan minat baca ini dengan cara membiasakan budaya baca di sekolah, gitu ya, budaya literasi di sekolah, antara lain gitu ya, dimulai dengan pembelajaran di pagi hari atau mulai dengan pendidikan secara keseluruhan dengan membaca dulu minimal 15 menit. Kalau sudah bagus di 15 menit tingkatkan gitu ya menjadi 20, menjadi 30 dan selanjutnya bisa sampai 1 jam membaca. Boleh membaca dari kanan ke kiri gitu ya, boleh membaca dari kiri ke kanan. Pokoknya yang penting membaca gitu ya. Jadi boleh dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri agar tidak bodoh siswa kita. Bodoh itu obatnya, ada obatnya gitu. Jadi siswa yang BODO, obatnya itu dibalik. Obatnya bodoh itu adalah odob. Gitu ya. Jadi kalau BODO, obatnya dibalik odob. Odob itu singkatan dari one day, one book. Nah, kalau sudah odob, gitu ya, kalau siswa kita sudah odob, guru kita sudah odob, sudah one day, one book, insya Allah itu sudah literasinya sudah tinggi dan sudah bebas dari masalah minat baca. Artinya minat bacanya pasti tinggi kalau guru dan siswa kita sudah mampu one day one book atau one day misalnya paling tidak one chapter lah. Jadi obatnya bodoh adalah odob, dia dibalik odob one day one book. Kemudian ada juga one day one
one judge kan gitu ya, one day one judge itu untuk yang odoj gitu ya. One day one judge itu terutama untuk siswa-siswa yang jomblo gitu ya, one day one judge karena odoj itu odoj kalau dibalikan jodoh gitu ya. Jadi kalau mau dapat jodoh ini untuk yang jomblo-jomblo ya kunci ini. Jadi saya tidak terlalu serius tapi ini bermanfaat gitu ya. Jadi one day one judge itu odoj gitu ya, dibalik itu adalah jodoh gitu ya. Jadi kalau saudara jomblo artinya tidak punya jodoh. Kalau tidak punya jodoh berdoa kepada Sang Pencipta dengan membaca one day one judge, insya Allah gitu ya. Kalau sudah one day one judge gitu ya, insya Allah bebas dari penyakit jomblo gitu ya, penyakit jomblo karena tadi one day one judge kalau dibalik jadi jodoh gitu ya, one day odoj kan, odoj one day one judge balikan dapat jodoh insya Allah ya. Jadi silahkan praktekan one day one book dan one day one judge, insya Allah saudara akan bebas dari penyakit bodoh dan bebas dari penyakit jomblo. Itu rahasia dari saya ya, apa amalan yang cukup rahasia. Kemudian yang kedua dari Bu Yuni ya, pendaftaran guru penggerak menjadi guru penggerak atau fasilitator guru penggerak. Ya, sesuai dengan kondisi saudara. Kalau saudara sudah menjadi guru penggerak, daftarlah menjadi fasilitator guru penggerak. Jadi fasilitator guru penggerak itu adalah yang memfasilitasi nantinya yang menggerakkan guru-guru yang lain. Dan kata Nadiem, gitu ya, kata menteri kita kan di setiap sekolah itu biasanya ada satu guru yang kreatif, gitu ya, yang suka dekat dengan peserta didiknya. Nah, biasanya guru-guru ini dekat dengan peserta didik, dekat dengan guru-guru yang lain, gitu ya. Biasanya suka agak komentar, kadang-kadang ngomongnya suka nyeleneh, suka aneh-aneh, gitu ya. Tidak biasanya lebih suka di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler daripada intrakurikuler. Ini ciri guru penggerak, gitu ya, walaupun belum lulus dapat sertifikat. Gitu ya. Jadi ciri guru penggerak itu adalah guru yang kreatif, ya, yang menggerakkan potensi-potensi peserta didik dan menggerakkan potensi-potensi guru yang lainnya. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi guru yang kreatif, bisa menggerakkan guru yang lain dan bisa menggerakkan siswa di sekolah, gitu ya, terbiasa misalnya dan didengar oleh guru yang lain, kita daftar sebagai fasilitator guru penggerak. Tapi kalau kita di sekolah itu pendiam, gitu ya, biasanya ikut-ikutan guru yang lain, daftar saja dulu jadi guru penggerak. Ya, karena kalau fasilitator tadi yang memfasilitasi, to facilitate ya, fasilitator itu artinya asal katanya dari to facilitate, memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan kemudahan kepada orang lain untuk menjadi guru penggerak, daftarlah menjadi fasilitator guru penggerak. Tapi yang baik gitu ya tentu saja jadi guru penggerak dulu, kemudian nanti misalnya semester berikut atau tahun berikutnya daftar jadi fasilitator guru penggerak yang memfasilitasi nantinya gitu ya. Itu untuk tadi ya yang Bu Yuni Novita. Kemudian untuk yang dua lagi dari Ibu Sophia dari Garut tentang mindset guru. Ini sama dengan lupa saya mencatat penanya nomor 3 tadi gitu ya. Juga sama pertanyaannya mengubah mindset guru gitu ya. Mengubah mindset guru. Nah, ini guru-guru kita itu sekarang beragam. Jadi kondisi guru di sekolah itu, ini untuk Bu Sophia gitu ya, dan tadi lupa saya mencatat penanya nomor 3 tidak sempat. Bu Imas tadi. Pak, Bu Imas. Bu Imas ya, ya. Jadi Bu Imas tadi, Bu Imas dengan Bu Sophia pertanyaannya mengubah mindset guru. Ya, betul. Nah, jadi Ibu Imas dan Bu Sophia serta guru-guru yang lain di sekolah kita itu sekarang guru itu beragam usianya. Dari mulai apalagi di swasta ya, di swasta di yayasan, karena kan selama hidup ya kalau yang punya yayasan ya dia tetap jadi guru di situ. Jadi dari mulai generasi Bobby Bomber gitu ya, generasi X sampai generasi Alpha ya ada di sekolah saudara itu. Nah, makanya
beragam tanggapannya, terutama berkaitan dengan teknologi digital. Misalnya sekarang daring gitu ya. Tidak semua, misalnya kalau generasi X yang untuk generasi X gitu ya, itu belum tentu semuanya bisa digital. Seperti saya ini masuk generasi X. Jadi kalau saya lambat gitu ya, biasanya nanya anak saya, dibantu oleh anak saya gitu ya. Tidak apa-apa. Gitu ya, di sekolah juga kita bisa minta bantuan. Jadi jangan sampai frustasi. Karena memang perangkat gitu ya, perangkat manusia untuk generasi X memang tidak disiapkan untuk hidup dengan teknologi gitu ya. Kita dulu kan zaman sonda, zaman gatrik, zaman gitu kalau di Sunda gitu ya. Jadi yang langsung luring, nah sekarang di hadapan kepada daring ya alhamdulillah gitu ya, untuk generasi X ini mengalami semua usia. Nah, lantas bagaimana menghadapi generasi X ini? Kita lihat saja potensinya. Yang penting tetap harus menjaga kebersamaan di sekolah. Jadi jangan wah saya jadi, karena teknologi itu kan alat saja. Ya, teknologi itu alat, teknologi itu adalah sarana. Jadi bukan berarti menunjukkan kalau kita menguasai teknologi kita hebat, belum tentu. Itu ya, walaupun memang kuncinya sekarang adalah penguasaan terhadap teknologi. Nah, jadi untuk yang generasi-generasi Bobby Bomber dan generasi X ini harus difasilitasi, ya dibantu oleh guru-guru muda, kemudian diberikan kepercayaan ya agar tidak tersinggung. Jadi diberikan kepercayaan gitu ya, didampingi dan lain sebagainya, karena boleh jadi pemikiran-pemikirannya tetap memiliki pemikiran yang baik. Nah, sebab kalau diabaikan, artinya dilewat saja, itulah biarin aja lah, dan bapak itu mah atau ada ibu itu mah nggak ngerti teknologi misalnya gitu ya, biarin saja, nggak usah diberi jadwal, ini malah nanti jadi masalah. Nah, jadi masalah nanti akan mengganggu jalannya pembelajaran, bahkan sistem pendidikan di sekolah. Makanya harus dirangkul gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru sebagai kepala sekolah, ya guru-guru yang sudah senior itu dirangkul, dia dirangkul kemudian didampingi. Kalau perlu misalnya mau Zoom gitu ya, mau Zoom dengan siswa, dibantu dibukakan Zoom-nya gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu yang generasi X itu sudah tinggal duduk, tinggal bicara. Nah, nanti lama-lama dia seneng gitu ya. Nanti diskusi, seneng ya Pak ya ngajar pakai Zoom, sekarang tidak harus macet-macetan. Nah, nanti baru keluar. Nah, kalau Bapak mau belajar, nah baru diajari sedikit-sedikit. Ya, ini caranya, ini nanti di rumah bisa belajar juga ke anaknya. Nah, jadi saya kira tidak ada ketersinggungan ya. Sebab kalau sudah ada ketersinggungan, nanti wah kamu mentang-mentang kepala sekolah misalnya sudah tidak menghargai lagi saya yang sudah tua. Nah, ini nanti kalau sudah itu nanti akan timbul budaya dan suasana yang tidak nyaman. Jadi jaga kenyamanan, jaga kebersamaan gitu ya. Bisa saling membelajarkan satu sama lain, karena di era teknologi ini gitu ya, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini sangat cepat gitu ya. Jadi makanya kita harus saling membelajarkan, saling memberikan informasi satu sama lain, dan jangan malu belajar kepada yang lebih muda, termasuk belajar kepada peserta didik kita, belajar kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya di kelas nih, di kelas guru misalnya gitu ya, guru gaptek, tapi pengen ngajar pakai PowerPoint. Ya budahnya terus terang aja kepada anak-anak dan saya mah nggak bisa teknologi gitu ya, jadi tolong. Jadi sekarang generasinya nggak malu dan anak-anak juga sudah pada paham gitu ya, bahwa memang apalagi generasi Y gitu ya, kemudian generasi Alpha, mereka sudah pada paham bahwa memang teknologi itu adalah generasinya mereka gitu ya. Jadi tidak usah malu, tolong ya ini ya, siapa yang bisa, yang paham, tolong disiapkan PowerPoint Bapak, ini ada di laptop ya, Bapak mau ngajar, programnya ada di sini. Udah gitu saja. Jadi lebih baik terbuka gitu ya. Jadi jangan menutup diri seperti orang hebat tapi nanti malah ketahuan juga gitu ya. Jadi lebih baik terbuka gitu ya, buka kerjasama yang baik, sadarkan seluruh warga sekolah bahwa di dalam era teknologi ini memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan itu gunakan untuk saling menutupi gitu ya, bukan saling menjelekan dan saling mencari perbedaan. Nah, insya Allah dengan demikian gitu ya, akan terjadi budaya yang aman, akan terjadi budaya yang nyaman,
sehingga semua orang bisa belajar dengan baik, baik secara luring maupun secara daring. Nah, sebab begini ya, saya contohkan untuk generasi X, apalagi generasi baby boomer, saya misalnya gitu ya, tidak usah mencontohkan orang lain, itu kalau ngetik pakai HP yang kecil gitu ya, itu walaupun sudah dipelototi, itu tetap banyak salah, banyak typo. Tapi anak-anak itu ya, anak-anak yang generasi Y dan generasi Alpha, walaupun mereka memejamkan mata, gitu ya, memejamkan mata, ngetik pakai HP itu kesalahannya itu cenderung sedikit. Nah, disitulah yang harus kita sadari, gitu ya. Disitulah harus kita sadari bahwa memang teknologi sekarang sedang menguasai dunia. Jadi ya tetap kita harus menguasai teknologi beserta bahasanya. Gitu. Jadi teknologinya dikuasai, bahasanya terutama bahasa Inggris, gitu ya, yang digunakan dalam teknologi itu harus juga dikuasai. Bekalkan kepada peserta didik kita. Gitu ya. Jadi kalau kita kurang, paling tidak mudah-mudahan generasi kita lebih hebat lagi penguasanya di dalam teknologi. Demikian ya Bu Imas dan Bu Sofiah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk menjadi guru penggerak yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Terima kasih, saya Terima kembalikan kasih, ke Prof. Terima kasih. Ya, mangga. Terima Mangga, kasih, Pak Prof. Dilanjut. Jawabannya cukup komprehensif dan insya Allah bisa diterima oleh teman-teman semua.